Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar wa asyhadu anna habibana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insani wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucap karena banyak anugerah termasuk nikmat tak terhingga yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, juga nikmat sehat dan sempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan kepada kita semua kelak di hari akhir. Kita tentu berharap menjadi umat yang memperoleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidak lupa Al-Fakir mengajak kepada hadirin semua, tak terkecuali kepada diri saya sendiri, untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini bermakna bahwa kita harus terus berupaya sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memacu semangat kita dalam beribadah, taat atas perintah-perintahnya, dan tunduk atas segala hal yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, arti takwa benar-benar bermakna untuk kita memiliki efek positif, berubah menjadi hamba lebih baik lagi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali pada kesempatan yang sama. Sebetulnya porsi usia kita makin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lebih-lebih tidak pernah melewatkan kecuali berikhtiar, mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah sebagai bekal terbaik kita di dunia ini sebelum harus kembali kepada Sang Khalik. Ada satu makalah mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu ini, sekaligus menjadi pengingat penting untuk kita semua. Lantas ji'al ayyamul lati madat, tidak akan pernah kembali hari-hari waktu yang telah berlalu. Ini adalah peringatan bagi kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir, umur terus berkurang, melewatinya secara sia-sia tak akan dapat terlunasi selamanya. Hari Jumat barangkali akan datang lagi pada minggu-minggu berikutnya. Namun Jumat hari ini dan yang sudah lewat tak akan pernah terulang kembali. Itulah mengapa waktu diibaratkan seperti pedang. Bila tak pandai menggunakannya, ia akan melukai pemiliknya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, menyadari tentang waktu yang tak akan pernah berulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu, sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti,
usia kita terus berkurang terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, di usia-usia yang diberikan Allah ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya dengan amal soleh. Kematian tidak pernah memihak dan berkompromi terhadap usia. Anak-anak itu tua, muda, bila waktunya sudah tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat perihal saling baik dan buruknya manusia. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang oleh Allah diberikan umur panjang, kemudian digunakan untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, paling buruk manusia adalah mereka yang diberikan umur yang panjang, namun panjangnya umur tersebut digunakan untuk keburukan. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam karyanya Lataiful Ma'arij Bima di Mawasibil Aminal Wasoil. Nabi bersabda, "Afid Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyun nasin khairun qala man qala umruhu wa hasuna amaluhu qila fa ayyun nasin syarrun qala man qala umruhu wa sa'a amaluhu." Dalam riwayatnya Imam At-Tirmidzi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia pernah ditanya, siapakah yang paling baik manusia? Nabi menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik benar perbuatannya. Ditanyakan lagi, dan siapakah paling jelek manusia? Nabi menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikaruniai umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah, dan terus konsisten dalam ketaatan, maka termasuk dalam golongan paling baiknya manusia. Pasalnya, mereka telah dikaruniai umur panjang dan berhasil menggunakan untuk kebaikan. Begitu juga sebaliknya, orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya, justru selalu melakukan keburukan, kemaksiatan, melanggar perintah-perintah Allah, dan tidak pernah menunaikan kewajibannya, maka orang ini termasuk dalam orang-orang yang buruk. Oleh karena itu, marilah kita setiap waktu untuk terus yang berlalu ini sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah tambahan umur juga menjadi perantara untuk menambah kebaikan, menambah ibadah dan ketaatan, atau justru sebaliknya, kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan terus dilakukan? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa bertambahnya umur dan kebaikan menjadi barometer keimanan seseorang, karena orang-orang yang beriman akan terus bertambah kebaikannya seiring bertambahnya umur. Dalam kitab Lataiful Ma'arij dijelaskan, fal mu'minul qa'imu bi syurutil iman la yazdadu bi tuli umrihi illa khairun wa man kana kadzalika fal hayatu khairul lahu minal mauti. Maka orang beriman yang menunaikan semua ketentuan-ketentuan iman tidak akan bertambah dari panjangnya umur, selain juga bertambah kebaikan. Dan siapa saja yang bisa seperti ini, maka hidup di dunia lebih baik baginya daripada mati. Ibnu Rajab Lataiful Ma'arij. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hidup di dunia sebagai ajang untuk selalu menambah kebaikan. Adapun lafal doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku
dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Lataiful Ma'arif. Demikian khutbah Jumat singkat ini semoga bisa menjadi perantara untuk memacu diri, meningkatkan kebaikan, ketaatan, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita isi waktu demi waktu yang terus berjalan ini dengan hal-hal yang bermanfaat sebagai bagian dari ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fiya fawzal mustaghfirina najatat tabi'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syaraf wal ihtiram. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma radu an khulafa'ir rasyidin wa an ashabin nabiyyika ajma'in wat tabi'ina wat tabi'in tabi'in wa tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma adfa'anal wala wal waba wat ta'am wa amrada wal fitan ma la yadfa'uhu ghairaka an baladina hadha Indonesia khasah wa an sa'il biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lidzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allah